Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin mengulas untuk channel Syekh Jangkung Landoh Official dalam rangka bagaimana kita itu bisa meningkatkan suatu promosi daya tarik wisata. Jadi yang namanya YouTube ini merupakan salah satu nih, sebelum saya buka untuk ulas ya, kita harus ketahui bahwa YouTube itu merupakan suatu mesin pencari yang paling besar di dunia ini. Dan YouTube itu juga selain bisa meningkatkan pelanggan, pengunjung, wisatawan, dan seterusnya, YouTube juga merupakan media online promosi gratis ya. Melalui media online ini yang notabene itu banyak sekali penggemarnya. Jadi mulai dari anak-anak hingga orang tua ya, mbah-mbah, emak-emak itu suka sekali nonton YouTube. Kemudian YouTube juga bisa menjadi suatu yang mendukung informasi tentang produk yang kita miliki agar mudah diterima. Jadi lebih tepatnya itu product awareness ya, penyebar luasan informasi produk kepada khalayak ramai. Dan ini hebatnya adalah free, gratis, dan bahkan jika kita sudah memenuhi syarat dapat monetasi ya. Tapi ini abaikan aja masalah monetasi, karena untuk monetasi itu sudah menjadi incaran banyak orang ya. Kalau kita mengincar biasanya susah untuk dikejar ya, tapi biarkan aja berjalan sesuai dengan masanya. Karena untuk mendapatkan 1000 subscriber dalam setahun dan mendapatkan 4000 jam tayang dalam setahun itu juga bukan perkara yang mudah, karena di situ merupakan salah satu ketentuan dan syarat channel tersebut dapat monetasi dengan Google Ads. Teman-teman di sini bisa dilihat ya untuk promosi. Karena untuk promosi saya akan melihat channel ini juga sejauh mana bisa mewakili promosi. Nah, yang namanya promosi itu kan penyebar luasan informasi ya. Jadi orang yang nggak kenal bagaimana bisa mengenal melalui informasi yang diterima melalui suatu ya. Ini yang paling bagus adalah melalui channel YouTube itu. Selain ada audio, juga bisa melihat visual secara nyata, nggak bisa ditutup-tutupin kalau di YouTube ini. Nah, itu saja sekilas, dan saya langsung sekali lagi mohon izin, bukan berarti saya itu pintar dalam masalah YouTube ya. Hanya saya bisa menganalisa saja sejauh mana efektivitas dan ketepatan ketika kita melakukan promosi melalui YouTube. Jika dilihat, Syekh Jangkung ini baru bergabung tanggal 17 Januari, sangat muda ini. Namun amazing banget nih, yang nonton itu udah 27.000 yang nonton nih. Usia belum 1 tahun yang nonton sudah sekian. Ini luar biasa. Dan di sini sudah memiliki 1 2 3 4 5 video. Kemudian untuk playlistnya, playlist itu apa sih? Playlist itu kalau bisa dikata gantinya itu adalah seperti kaset ya. Jadi ada kaset Kus Plus, kaset Pambres, kaset Tetikadi, kaset R&B. Nah itu playlist itu. Jadi di dalam pengelompokan lah, pengkategorian. Nah playlist itu dalam daya tarik wisata itu apa aja? Bisa teman-teman catat ya, pelan-pelan. Yang pertama, yang namanya suatu daya tarik itu pasti melihat sesuatu. Kemudian dalam daya tarik wisata itu harus bisa melakukan sesuatu. Dan dalam daya tarik wisata itu juga bisa membeli atau membawa sesuatu, oleh-oleh ya gitu. Jadi playlist itu bisa dikategorikan kalau untuk Syekh Jangkung berarti satu, bukan something to see to do-nya ya, tapi istilahnya pengelompokannya kalau saya lebih cenderung itu adalah satu, mengenai suatu aktivitas. Kemudian yang kedua, kisah. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang berbau mistis gitu ya. Yang keempat, mungkin tata cara ziarah ya. Yang kelima, itu meliput tentang saat rame-ramenya orang. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh peziarah. Itu lebih kurang seperti itu. Nah, bagaimana untuk membuat suatu playlist? Di sini ya, untuk
akunnya BPD. Alhamdulillah sudah ada 11 subscriber. Nih angka yang bagus nih untuk awal mulainya. Kenapa baru 11? Kita lihat. Ini baru bergabung. Bukan baru lagi. Tapi sudah bergabung sejak 8 Januari. Artinya akun ini dibuat itu 8 Januari. Namun untuk videonya itu baru 1 hari yang lalu. Nah ini tanggal 20 berapa ya, 27 lah, hari Jumat nih. Jadi baru kemarin 1 hari. Yang nonton baru 20. Playlistnya apa? Nah ini ada ulasan, ada webinar. Nanti kalau ada kegiatan promosi akan dibuat lagi nih. Jadi setiap video harus dimasukkan dalam kategori atau playlist, sehingga kalau misalnya playlist ini diputar, dia bisa memutar secara keseluruhan. Nah, cara membuatnya bagaimana? Teman-teman di sini klik ya untuk ikon profil. Kemudian pada YouTube Studio kita buka di tab yang baru. Nah, di sini kita klik konten. Contoh ini ya, misal kita klik edit, scroll ke bawah, sini ada playlist nih. Klik playlist baru. Contoh misalnya kayak gini, tentang promosi. Saya akan akan membuat suatu video khusus untuk teknik promosi. Maka kita akan klik buat. Seperti ini teman-teman. Karena ini ulasan, maka yang teknik promosi ini kita uncheck. Saya juga akan membuat suatu playlist baru. Jadi saya ulangi ya. Kita klik untuk ini dulu nih. Ya salah satu nih. Kemudian klik edit detail. Scroll ke bawah. Nah, pada playlist ini kan ada tambahkan playlist kalau yang belum nih. Playlist baru. Selain itu juga saya akan membuat suatu podcast tanya jawab ya, khusus seputar tentang promosi kepada para pelaku. Jadi ini ya mirip-mirip seperti punya Deddy Corbuzier lah, cuma ini lebih fokus tentang apa yang ada dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh para pengelola daya tarik wisata. Silahkan bergabung dengan saya nanti. Kemudian kita klik buat. Nah, itu cara membuat playlistnya. Selesai. Kembali ke Syekh Jangkung. Silahkan dibuat dulu untuk playlistnya. Dan videonya kalau kita analisa, thumbnailnya udah sangat bagus nih. Saya sudah appreciate, ini udah dapat bintang 5 nih. Karena thumbnail ini, gambar yang kecil ini sudah mewakili banget. Jadi selamat hari raya, kemudian kirap luhur ini, kemudian virtual pengajian Kepulauan nih. Orang penasaran nih, dan pasti lihat aja, untuk baru 6 bulan aja udah 18.000 ditonton. Kemudian selamat datang di channel ini sebetulnya nggak kena banget nih. Karena apa? Judul ini tidak mewakili isinya di sini. Seharusnya apa? Ini judul ini, selamat datang ini diganti dengan profil. Lah, apa yang ada di dalam profil itu sendiri? Kalau profil itu menyangkut tentang bagaimana menuju ke situ ya. Jadi pertama pasti susunan kepengurusan, aset, SDM, perkenalkan. Jadi perkenalkan luas wilayahnya, potensi yang ada di situ, para pengurusnya. Bila perlu pengurusnya itu di syuting semua, sehingga mereka pengunjung ngerti, oh ini. Dan ini keuntungannya apa? Jika salah satu pengurus itu ditayangkan pada YouTube, itu nanti mereka akan suka dan mereka pasti akan share ke teman-temannya. Nah, resikonya ketika mereka share, banyak orang yang penasaran, kayak apa sih papa saya, emak saya, bude saya, bule saya, teman saya. Nah, akhirnya mereka ngeklik, dan itu dengan satu klik itu sama saja dengan seperti kayak kita melakukan memompa ban ya. Jadi naik ke atas. Setiap klik itu bisa naik ke atas. Maksudnya indeks rating Google-nya.
Sehingga ketika orang membrowsing saja, contoh ya kayak gini, ini kan Syekh Jangkung ya, misal kita buka tab baru Syekh Jangkung gitu, saya nggak kenal Landoh karena Landoh ini merupakan salah satu tempat mungkin nama ya. Ini saya gini aja, Syekh Jangkung Landoh. Nah, maka di sini nanti akan harusnya prefer. Nah, ini ya, musul-musulnya. Asal usul silsilah Saridin dan seterusnya. Ini YouTube masuk nih di sini. Dan pasti masuk kalau kita membuat satu kata kuncinya. Nah, maka teman-teman, bagi para pengelola, yang penting harus diperhatikan di dalam membuat suatu konten YouTube. Nah, itu adalah yang pertama judul. Judul ini itu yang wow, tapi bukan yang bombastis, bukan yang clickbait. Artinya yang menipu pengunjung ya. Misalnya yang diulas atau yang diunggah itu tentang kirab, judulnya tentang perempuan sakit gigi, itu contoh seperti itu ngabur dan itu nggak boleh dilakukan kalau untuk konten official yang serius ya. Tapi kecuali kalau mereka yang pencari dolar ya, mereka clickbait nggak peduli karena apa, mewakili perorangan. Tapi kalau ini mewakili suatu organisasi, maka harus dihindari clickbait karena itu bisa menjadi bumerang bagi organisasi tersebut, kurang bagus lah. Nah, yang kedua adalah thumbnail seperti yang kita lihat ini ya, 1, 2, 3 thumbnail ini sudah bagus. Ini cara menggunakannya mudah, hanya mengedit, melakukan editing dengan Photoshop atau semacamnya. Jadi teknik ini yang ada pada sini itu teknik penggabungan beberapa gambar ya, bagus ini. Jadi beberapa gambar digabungkan jadi satu, itu nggak apa-apa. Kemudian tulisannya gede-gede sehingga orang melihat penasaran nih, oh ada Kebolandoh, apa tuh Kebolandoh itu kayak gitu ya. Jadi mereka kadang tertarik pada gambarnya. Kemudian ketika kita membuat suatu video, detail video ini contohnya, ini jangan sampai teman-teman lupa untuk klik tampilkan lebih banyak. Karena di sini ada yang pertama ya, jangan sekali-kali kita itu mengeklik bahwa mengabaikan ya video untuk anak-anak. Kalau untuk video untuk anak-anak ini itu nanti tidak akan pernah mendapatkan suatu monetize ya. Dan biasanya untuk kolom komentar itu juga dinonaktifkan. Nah, maka di sini pastikan ketika penonton ini video ini tidak buat untuk anak-anak. Ini penting ini. Jadi jangan sampai ini ya, meskipun kontennya di situ ada anak-anak ya. Risikonya sekali lagi tadi monetasi hilang. Kemudian yang kedua adalah tersembunyinya atau tidak aktifnya kolom komentar. Padahal yang namanya suatu komentar di dalam suatu video YouTube itu merupakan salah satu interaksi antara pelanggan dengan kita. Sejauh mana mereka like dan dislike, suka atau nggak suka, sehingga kita bisa introspeksi lah. Nah, ini yang pertama. Kemudian untuk judul ya, ini harus penting. Deskripsi, antara judul dengan deskripsi sedikit nyambung. Jadi kalau di sini tentang misalnya digital marketing, di sini juga ada digital marketing. Nah, kemudian di sini apa ini maksudnya? Tag ya, karena untuk beberapa bulan lalu itu YouTube sudah menggunakan tag, hashtag nih kayak gini. Hashtag ini itu kalau misalnya kita copy ya, gunanya itu adalah untuk siapapun yang membuat suatu hashtag yang ini nanti akan ketika ada di pencarian YouTube itu akan muncul. Contoh saya akan buka yang baru YouTube, Ctrl V, Enter. Nah ini hal yang berkaitan dengan BPPD baik Jateng maupun yang di luar Jateng biasanya muncul di sini. Nah, gini kan, ini masuk semua yang ada kait. Nah, sehingga ya SEO lah, ini masalah SEO, Search Engine Optimizer. Sehingga kembali lagi ke sini, ini hanya dibatasi teman-teman 3 aja.
kata kunci ini, tapi jangan dipisah ya antara katanya, jadi nyambung semua kata kuncinya. Kalau dipisah nanti yang terpisah itu tidak terbaca. Nah, kalau sudah ada ada hashtag seperti ini, pantang bagi teman-teman untuk mengklik ini lokasi. Ini harus tidak ada. Kalau ini lokasi dibuat suatu geotag atau lokasi teman-teman, misalnya di Gmaps-nya teman-teman, maka nanti yang pada sini tidak akan muncul. Munculnya di mana ini? Kita lihat nih. Saya akan buka video. Itu nanti pasti Bapak Ibu akan terperang. Halo, Ini ya. Bisa lihat ya teman-teman ya. Di atasnya judul itu ada ini, badan promosi. Nah, risikonya atau yang diharapkan dari kita selaku pengunggah video, ketika mereka ngeklik ya tentang badan promosi pariwisata, ini diklik, nah nanti akan ada saran nih dari teman-teman yang mengunggah seperti ini. Lagi digital marketing, nah tidak ada di sini gitu. Jadi hashtag ya, ini penting. Kemudian kembali ke detail video. Thumbnail ini juga penting ya tadi. Kalau ini sih saya tidak merubahnya, ngambil dari screenshotnya aja, biarin. Karena saya tidak mempromosikan video ini, tapi nanti saya akan merubahnya untuk agar lebih banyak orang melihatnya. Nah, kemudian di sini teman-teman jangan dicentrang. Tag ini ya bisa 10 sampai 20. Pilih bahasa, ini penting nih. Bahasanya apa? Menggunakan Indonesia kan? Sesuai dengan ini. Ribet dikit tapi hasilnya optimal. Ini untuk judul bahasa judul, deskripsi bisa dipilih ya, seterusnya. Tanggal. Nah, ini apa yang membedakan ini? Licensee YouTube standar atau yang common kreatif ya. Kalau common kreatif itu bisa di re-upload, artinya sudah suatu kesepakatan YouTube dengan para YouTuber itu, kalau misalnya memilih yang Creative Commons atribusi, ini berarti bisa didaur ulang atau diunggah ulang tanpa harus izin. Tapi kalau untuk yang licensee itu, kalau mereka mau mengunggah kembali, itu nanti akan ada peringatan hak cipta gitu ya. Kemudian kategori, ini penting nih teman-teman, jangan sampai kita melewatkan dari kategori ini. Kalau yang ini boleh tahan, saran saya sih tahan ya, meskipun nanti kita bisa hapus. Setelah itu kita simpan. Saya kembali ke Syekh Jangkung. Apa yang bisa dilakukan untuk teman-teman para pengelola? Sebetulnya ini bisa untuk Syekh Jangkung atau daya tarik wisata yang kaitannya dengan wisata religi, juga bisa untuk teman-teman daya tarik wisata alam buatan maupun yang lain. Jadi ide dari konten kreatif judul ini 1 ya, 2, 3, ini harus diperhatikan. Ini bukan ditulis, tapi ini adalah isi dari konten itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mengelola tempat ziarah, apa yang bisa dilihat sana, apa yang bisa dilakukan sana, apa yang bisa dibeli di sana. Kalau mau nambahin nggak apa-apa, tapi saya nggak akan bahas ya, karena banyak, ada 17 item. Ini cukup 3 aja. Nah, judulnya yang paling akan banyak digemari, silahkan dibuktikan. 1, 2, 3, 4, 5, silahkan baca sendiri. Nah, dari sini itu nanti para pencari dengan kata kunci ziarah itu nanti akan muncul. Doa akan muncul, pusaka akan muncul, karomah akan muncul, dan seterusnya seperti ini. Tata cara ziarah, mereka akan browsing tanpa dengan Syekh Jangkung pun nanti akan ada suatu saran dari YouTube. Nah, lebih kurang itu untuk rekan Mujib yang menanyakan
ya bukan menanyakan, minta diulas tentang kontennya saya. Ya, sekali lagi, bikin playlist, kemudian perbanyak video, karena konten ziarah itu luar biasa sekali. Ini sebagai contoh ya pada notepad ya. Untuk mengungkap suatu siapakah Syekh Janggung ini, rekan Mujib bisa melakukan suatu podcasting, tanya jawab dengan siapa? Ya sesepuhnya di situ yang berilmu ya. Berilmu bukan berarti sakti mandraguna, tapi memiliki suatu wawasan, pengetahuan tentang siapakah Syekh Janggung itu. Itu bisa dilakukan suatu tanya jawab. Ya, dari tanya jawab itu nanti bisa dengan diganti gambarnya ya, bukan hanya orang itu terus, tapi bisa yang namanya footage ya. Footage itu yang bisa merubah beberapa klip video, suaranya tetap tapi gambarnya berganti-ganti. Kemudian kisah Syekh Janggung ini bisa untuk mono podcast. Mono podcast itu kita bisa menceritakan seorang diri tanpa ada orang yang nanya. Nah, karomah itu juga bisa menceritakan seorang diri, itu bisa dengan live, bisa juga dengan membaca. Lah, kalau teman-teman tidak memiliki kemampuan daya ingat yang bagus, jika mau membaca suatu kisah atau karomah atau asal-usul dan seterusnya, itu saat kita tidak hafal, itu ganti footage yang lain, background yang lain, gambarnya yang lain. Nah, ketika kita menguasai beberapa item, baru nanti di syuting wajah kita. Jadi bergantian. Intinya ketika kita mampu menyampaikan secara benar, tanpa terbata-bata dan lancar, itu langsung bisa disyuting. Tapi ketika kita tidak bisa mensyuting, kita tidak hafal materi, itu silahkan baca aja. Yang penting teman-teman menyiapkan yang namanya catatan, bila perlu buku ya, untuk menceritakan asal-usul dan seterusnya, termasuk wiridan. Nah, kayak gitu. Kalau untuk lebih jelasnya, silakan hubungin saya bagaimana teknik membuat suatu sinopsis, skenario, membuat suatu konten YouTube. Demikian, semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat peningkatan daya tarik wisata khususnya di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih.